Pernah nggak sih kalian mikir kalau ada maling mau ngerampok rumah yang dijaga ketat sama satpam dan dikunci pakai gembok berlapis? Gimana caranya mereka bisa masuk? Didobrak pakai linggis atau jendelanya dilempar pakai batu? Nyatanya, maling paling pinter itu nggak pernah ngerusak pintu. Mereka cuma butuh satu hal, kunci duplikat. Dan tebak apa? Di negeri kita, kunci duplikat buat ngerampok uang rakyat itu bentuknya sepele banget. Cuma dari selembar kertas bisa bikin kwitansi palsu, nota belanja kosong, sampai dokumen pengadaan barang fiktif. Halo semuanya, saya Baisan Julianto, biasa dipanggil Bayu. Di video kali ini kita bakal membedah sebuah fenomena menarik tapi miris. Gimana bisa permainan selembar kertas di atas meja pemerintah ujung-ujungnya bisa bikin dompet kita di rumah makin menipis? Yuk kita bahas. Kalau kita main ke kantor pemerintahan atau perusahaan besar, kita bakal lihat pemandangan yang rapi banget. Tumpukan dokumen laporan keuangan yang dijilid tebal-tebal, terus ada tanda tangan pejabat lengkap berderet, dan stempelnya yang sah. Di atas meja segalanya kelihatan sempurna, wajar, dan seperti patuh pada aturan. Nggak ada kaca yang pecah, nggak ada brankas yang jebol. Komputer cuma bakal memproses apapun yang diketik manusia ke dalamnya. Jadi kalau dari awal angka yang dimasukkan ke dalam komputer adalah angka bohong atau nota kosong yang sengaja diisi sesuka hati, ya percuma aja. Sistem bakal nganggap itu sebuah transaksi yang sah-sah aja. Tikus-tikus berdasi ini bergeraknya gesit banget buat ngebikin laporan keuangan yang estetik dan profesional. Di atas meja, laporannya 100% sukses. Tapi di lapangan, anggarannya bocor aus, mengalir deras ke rekening para tikus. Terus, apa hubungannya kwitansi palsu di kantor mereka sama di hidup kita? Apakah kita harus peduli? Hubungannya erat banget. Uang yang dipakai buat proyek fiktif atau buat beli barang abal-abal itu adalah uang negara, alias yang dikumpulin dari pajak dan keringat kita semua. Ketika dana publik ini dikorupsi lewat permainan di atas kertas, fondasi ekonomi negara kita otomatis jadi rapuh. Efek dominonya pelan-pelan bikin nominal mata uang rupiah kita terjun bebas. Bahkan saking parahnya, belakangan ini kita ngelihat rupiah sempat terpuruk sampai mau menyentuh angka keramat 17.945 per dolar Amerika Serikat. Angka tahun kemerdekaan, tapi dalam ekonomi ini adalah suatu tanda bahaya. Mungkin sering ada omongan di tongkrongan atau media sosial yang bilang, "Alah, tenang aja, kita kan orang desa. Belanjanya pakai rupiah, nggak makan dolar. Jadi gak usah pusing kalau dolar naik." wah, benarkah begitu? Sayangnya, omongan itu separuh benar, separuh salah. Kenyataannya, di lapangan membuktikan. Begitu rupiah melemah akibat ekonomi yang digerogoti dari dalam oleh korupsi, ongkos distribusi barang langsung naik. Orang desa memang nggak transaksi pakai dolarnya secara langsung, tapi waktu mereka jalan ke warung buat beli beras, minyak goreng, atau beli pupuk buat bertani, harganya udah melesat naik tanpa ampun. Ujung-ujungnya, rakyat kecil lah yang dipaksa bayar harga tiket yang mahal dari akibat kesalahan para tikus-tikus kantor tersebut lewat mahalnya biaya hidup sehari-hari.
Banyak orang mikir solusinya buat atasin ini adalah dengan ganti teknologi, mengubah semua sistemnya dari sebelumnya kertas jadi digital atau pakai aplikasi komputer yang paling canggih. Tapi ingat analogi rumah kita di awal tadi. Sehebat atau sebanyak apapun gembok yang kita pasang di pintu rumahnya, nggak bakal ada gunanya kalau kuncinya dipegang juga sama malingnya sendiri. Aplikasi nggak punya naluri buat curiga, jadi buat antisipasi kita nggak cuma butuh teknologi baru, tapi kita butuh keberanian mastiin kejujuran orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Sekarang saatnya kita berhenti bersikap masa foto. Urusan laporan keuangan negara itu bukan cuma urusan pejabat, tapi urusan isi piring nasi kita di rumah. Kita harus peduli, berani bersuara, dan nuntut transparansi. Kalau kita terus-terusan diam dan membiarkan mereka lengah dari pengawasan, mereka bakal terus korupsi sana-sini di atas angka rekayasa, dan dompet kita yang bakal selalu jadi korbannya. Mari kita kunci pintu pengawasan rapat-rapat dan hentikan tarian para pendosa ini sekarang juga. Terima kasih sudah menonton. Saya Bayusan Julianto, dan seperti biasa, sampai jumpa.